Rasulillah wa ala alihi sahbihi wala wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Kita pada pertemuan kali ini akan melakukan praktik penelitian sanad. Jadi kalau kita merujuk apa yang sudah dituliskan oleh pemakalah hari-hari ini, maka ada beberapa hal yang seharusnya tidak ada di sini ya. Menurut saya, langsung saja makalahnya itu, tugasnya itu dibuat kepada praktiknya langsung. Tidak perlu ada semacam penjelasan tentang sejarah penelitian sanad, itu tidak penting dalam makalah ini. Kemudian itu nanti dieliminir ya, bisa dieliminir. Kemudian sejarah ya, sejarah penelitian sanad juga tidak penting. Dan dari situ, dari halaman 8 sampai seterusnya, sampai halaman 14, itu juga tidak penting untuk disampaikan di sini. Itu memperbanyak halaman saja ini motifnya. Begitu ya Pak Denny ya, supaya banyak ya, Siap, Pak masukkan dosen. saja yang sebelum-sebelumnya. Begitu ya. Enggak juga Pak dosen, karena Ya juga ya. udah lama kita buat ini Pak dosen. Ya, saya sudah beri masukan seminggu yang lalu. Saya kira kalau Anda sudah selesai ini, Anda revisi kembali apa yang sudah saya sampaikan itu. Jadi tidak penting ada mengulang kembali apa yang sudah ada. Nah, silakan Anda memperbanyak halamannya, tapi lebih mengarah kepada praktiknya. Misalnya begini, Anda tadi menjelaskan ketika kita membaca sebuah nama dari sanad itu, ada nama periwayat hadis, misalnya Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, tadi mencantumkan bahwa kita harus mengetahui sejarahnya. Nah, di sini tidak ada sejarahnya. Mana sejarahnya? Itu bisa Anda cantumkan. Siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri siapa? Siapa Pak Denny? Abu Siapa Said nama Abu Sa'id Al-Khudri. Al-Khudri? Iya, siapa namanya? Di situ Abu Said Al-Khudri aja, Set. Itu bukan nama itu. Abu Daud bukan nama. Ibnu Majah bukan nama. Bukan Asma. Oh iya. Abu Hashim bukan nama, tapi Anda cantumkan di sini namanya Yahya bin Dinar. Abu Mijaz, Anda cantumkan namanya Mijlaz. Anda cantumkan namanya Lahid bin Umaid. Nah, pertanyaannya seperti yang Anda sebutkan, kita harus mengetahui biografi para periwayat hadisnya. Jadi, siapa itu Abu Sa'id Al-Khudri? Nama lengkapnya siapa? Belum lagi di mana kita bisa tahu itu biografinya. Apa kitabnya? Kalau perlu tunjukkan kepada kita juz berapa, halaman berapa. Biar kita cek apa betul itu namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Kan begitu. Ada semacam penelusuran histori para periwayat hadis yang dibutuhkan di dalam penelitian sanad. Jangan-jangan kita salah orang nih, bukan Abu Sa'id Al-Khudri yang itu gitu misalnya. Karena Anda tidak mencantumkan namanya di sini, kan gitu. Nama Abu Hurairah siapa? Kan sudah dijelaskan kemarin di contohnya itu. Ada banyak sekali nama asli Abu Hurairah. Nah, Anda padahal kita sudah pelajari sebelumnya kan? Sebelumnya sudah kita pelajari teori-teorinya seperti apa.
contoh yang diberikan pemakalah sebelumnya sudah begitu jelas saya kira. Salah satunya adalah mencantumkan nama periwayat hadisnya siapa. Nah, ya Anda tidak bisa mempraktekkan apa yang sudah kita kaji seminggu yang lalu, padahal kita pada hari ini prakteknya kan begitu. Nah, mungkin Anda paham Pak Denny, mungkin Pak Kiki belum paham. Bagaimana ini misalnya bagaimana kita mencari nama atau biografi periwayat hadis? Jangan-jangan hanya dengan bantuan Maktabah Syamilah atau Maktabah apa namanya program-program aplikasi yang lain gitu. Padahal dalam penelitian hadis butuh namanya referensi. Referensi itu bukan Maktabah Syamilah, bukan aplikasi hadis. Itu cuman instrumen yang membantu kita untuk menelusuri misalnya gini, ketika Anda mencantumkan siapa nama guru Ad-Darimi di situ Pak Denny? Siapa nama guru Ad-Darimi? Siapa namanya? Pak Denny hadir? Siapa nama guru Ad-Darimi di dalam hadis siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, Allah akan memberikan cahaya. Siapa nama gurunya? Nah, ini saya curiga ini, jangan-jangan bukan ditulis oleh Pak Denny ini. Ini mungkin ada malaikat Jibril begitu atau siapa jin entah siapa begitu yang nulisnya gitu. Siapa nama gurunya Pak Denny? Nah, ini saya semakin bingung ini. Anda menuliskan tapi Anda tidak paham apa yang Anda tulis. Pak Zainuddin, siapa nama guru yang meriwayatkan hadis ini kepada Ad-Darimi? Lihat di sanad hadisnya. Siapa namanya? Hadisnya Pak Abdul Yahya Hidayat. Siapa nama guru Ad-Darimi di dalam hadis ini? Bu Nu'man. Muhammad bin Al-Fadl. Siapa? Abu Nu'man Muhammad bin Nu'man. Al-Fadl. Adakah nama? Nah, sekarang kepada Pak Denny nih. Kita kan minta pertanggungjawaban ini. Sekali-kali kita adililah para pemakalah ya. Nah, Pak Dedi, siapa nama Abu Nu'man? Muhammad bin Al-Fadl. Dari mana Anda tahu namanya Muhammad bin Al-Fadl? Karena gelar dia Abu Nu'man, Sir. Ya, ini udah bisa. Dari mana Anda tahu itu namanya? Dari Kutubut Tis'ah, Sir. Kutubut Tis'ah itu apa itu? Aplikasi atau kitab? Yang ada di aplikasi, Sir. Iya, aplikasi. Tapi Anda tidak buat di sini juga footnote-nya. Seolah-olah itu adalah hasil Anda, kan? Jadi tidak jujur. Jadi seperti tidak jujur karena tidak Anda cantumkan footnote-nya. Nah, walaupun itu dari aplikasi, kan kita sudah menyebutkan nama-nama kitab sebelumnya ya. Untuk mengetahui biografi para periwayat hadis dari kitab hadis yang 9, bisa kita merujuk kepada kitab yang paling lengkap itu adalah yang paling lengkap dan lengkap maknanya di sini adalah memenuhi unsur-unsur yang kita butuhkan di dalam penelitian sanad. Apa sih yang kita butuhkan dalam penelitian sanad? Yang pertama adalah nama lengkap, tahun wafat, kemudian kalau bisa diketahui di mana dia pernah tinggal dan berkunjung. Yang keempat, nama guru. Yang kelima, nama murid. Yang keenam, pandangan kritikus hadis terhadap riwayat yang bersangkutan. Itulah
poin-poin atau item-item yang kita butuhkan di dalam meneliti sanad. Nah, kita bisa menemukan semua itu di dalam kitab Rijalul Hadis. Apa itu kitab Rijalul Hadis? Kitab yang menyajikan biografi para periwayat hadis. Dalam menyajikan biografi para periwayat hadis itu, tipologinya ada yang menyusun para periwayat hadis yang dinilai bermasalah, seperti Lisanul Mizan, ringkasan dari Mizanul I'tidal, atau ringkasan dari Al-Kamal fi Du'afa'ir Rijal, Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. Kemudian ada yang disusun berdasarkan periwayat-periwayat yang thiqah saja semuanya. Itulah muncul kitab As-Thiqat yang ditulis oleh Ibnu Hibban Al-Busti misalnya. Atau ada periwayat-periwayat hadis yang bebas, bisa dinilai thiqah, bisa dinilai tidak thiqah, bisa dinilai bermasalah, bisa dinilai tidak bermasalah, namanya kitab Al-Jarh wa Ta'dil karangan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Nah, yang karena kitab Sunan Ad-Darimi ini masuk ke dalam kategori kitab hadis yang 9, maka kita bisa ketahui biografi para periwayat hadisnya di dalam kitab, misalnya yang paling lengkap tadi adalah kitab Tahzibul Kamal. Tahzibul Kamal ini sebenarnya ringkasan juga dari Al-Kamal fi Asma'ir Rijal Ibnu Adi. Diringkas oleh Al-Mizzi dalam kitab Tahzibul Kamal. Tahzibul Kamal diringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi kitab Tahdzibut Tahdzib. Tahdzibut Tahdzib. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani meringkas lagi kitabnya menjadi kitab Takribut Tahdzib. Nah, aplikasi hadis yang Anda gunakan di dalam penelitian hadis itu tidak bisa jadi referensi, tetapi itu bisa menjadi instrumen pembantu Anda di dalam menemukan siapa orang yang dimaksudkan dengan nama-nama kunyah yang kita baca di dalam sanad hadis. Seperti yang tadi, misalnya, kan kita tidak bisa ketahui, apalagi bagi kita yang awam misalnya kan, kita tidak tahu siapa nama Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, dengan aplikasi-aplikasi itu, kita bisa menemukan siapa nama lengkapnya dan dalam kitab apa. Seterusnya, kita gunakan, kita rujuk kitab yang ditunjukkan oleh aplikasi itu. Nah, jadi tetap referensinya kepada kitab, bukan referensinya kepada aplikasi-aplikasi itu. Aplikasi itu hanya membantu kita menemukan siapa sosok figur nama periwayat hadis yang dimaksudkan di dalam nama-nama yang tercantum di dalam sanad hadis. Seperti tadi, Imam Ad-Darimi, ada gurunya tadi, Abu Nu'man. Dari mana kita tahu namanya Muhammad bin Al-Fadl? Dari mana? Aplikasi. Oke, dari aplikasi. Di dalam aplikasi itu kan ada mereka merujuk, menyebutkan nama kitab rijalnya. Contoh, dalam Maktabah Syamilah bisa kita baca nih siapa namanya Abu Nu'man ini. Muhammad Al-Fadl. Tinggal kita cek Muhammad Al-Fadl, biografinya dalam kitab apa yang ditampilkan di dalam Syamilah. Misalnya dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Tinggal kita merujuk kepada kitab Tahdzibut Tahdzib. Kan begitu. Nah, referensi makalah tulisan atau jurnal atau artikel kita ketika mengutip nama periwayat dari kitab Tahdzibut Tahdzib, di footnote-nya itu bukanlah Maktabah Syamilah, tetapi rujukannya tetap kepada Tahdzibut Tahdzib karena kita memang melacak ke kitab aslinya atau kitab PDF-nya. Nah, itu yang kita. Nah, cerita-cerita itu kan kalau tidak ditampilkan oleh Pak Denny kan kita nggak tahu semuanya begitu. Tiba-tiba di sini sebutkannya ada hadisnya. Nah, kemudian tulisannya di hadis itu, di terjemahnya coba lihat di halaman berapa itu, di halaman 5 disebutkannya isnadnya sahih sampai kepada Abu Sa'id menurut Husain Salim Asad Ad-Darimi. Ad-Darimi, Ad-Daroni atau apa ini? Nama orang ya, Ad-Darimi ya, Ad-Daroni. Nah, belum kita lagi mengadakan penelitian sanad, dia sudah simpulkan di situ. Bukankah minggu sebelumnya ada yang mengatakan hadis ini dhaif?
jangan-jangan kita meneliti hadis yang berbeda dengan hadis yang dikatakan kawan kita yang kemarin itu menyatakan hadis itu dhaif. Nah, ini kan buat kita menjadi apa ya? Menjadi bertanya-tanya, kenapa Pak Denny menyatakan hadisnya isnadnya sahih? Pertama, dia belum teliti itu. Dia belum bisa dia belum menjelaskan kepada kita langkah-langkah dia menemukan biografi periwayat hadis, dan dia tidak juga menyimpulkan apakah sanad hadis itu seperti apa, lalu dikonfirmasi kepada yang di halaman 5 itu. Itu kan perkataan Salim ya, itu adalah penilaian Salim, penilaian Husain Salim Asad. Bukan dinilai oleh Al Ustadz Al Mukarram Haji Denny Fitriadi kan. Nah, jangan-jangan dua ulama ini berbeda ini hasil hasil penelitiannya. Jangan-jangan yang lebih valid itu penilaian Haji Syekh Denny Fitriadi, bukan pentahqiq Husain Salim Asad. Jangan-jangan Husain itu keliru tuh. Kenapa dia menyebutkan isnadnya sahih? Gitu. Nah, kan kita harus menjelaskan itu kepada kawan-kawan yang lain. Saya kira makalah inilah yang seharusnya menjelaskan itu tahapan-tahapan bagaimana cara menelusuri biografi para periwayat hadis itu. Ada berapa periwayatnya Pak Denny? Hadis ini ada berapa orang maksudnya? Ada 7, Ustaz. Ada 7. Yang pertama sebutkan dari atas dulu, dari periwayat pertama. Siapa? Abu Said Al-Khudri. Yang kedua Qais bin Ubad. Yang ketiga Yang pertama Abu Said Al-Khudri. Abu Said Al-Khudri. Yang kedua Qais bin Ubad. Qais. Yang ketiga Lahik bin Humaid. Nggak ada Lahik dalam hadis ini. Dalam hadis kan nggak ada Lahik. Iya. Dalam hadisnya aja Abi Mijlaj, Abu Mijlaj. Ya, Abu Mijlaj. Kemudian siapa lagi? Abu Hashim. Abu Hashim. Kemudian Husaim. Kemudian siapa? Husaim, Ustaz. Husaim. Kemudian Abu Nu'man. Kemudian baru Ad-Darimi, Ustaz. Kemudian siapa? Ad-Darimi. Siapa yang terakhir periwayat hadisnya? Ad-Darimi, Ustaz. Ya, Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi. Ya, ada berapa tadi itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang ini itulah yang harus kita teliti. Itu namanya penelitian sanad. Orang-orang seperti ini. Apa saja yang diteliti dari orang-orang seperti ini? Yang pertama tentu kita mengadakan i'tibar sanad. Dalam i'tibar sanad, yang kemarin itu yang agak lama itu, yang hampir sore itu, seharusnya begitu Pak Denny, Anda buatnya. Ini kan nggak begitu itunya, skemanya. Masa begini skemanya? Skemanya kan cuma nama, kemudian di dalam kota, kemudian dibuat garis periwayatan tanda panah bersambung dengan nama muridnya yang dibawa, bersambung lagi kepada nama muridnya yang dibawa. Nah, di samping garis itu, garis periwayatan itu ada namanya lafal-lafal tahammul wal ada, kan gitu cara kemarin. Jadi ini nggak ada gitu apa namanya ya. Apa yang saya sampaikan kemarin itu sepertinya dianggap angin lalu ya. Nggak diperhatikan sama sekali. Apa yang sudah kita sampaikan kemarin itu seharusnya menjadi panduan untuk penulisan makalah. Bagus Anda menyelesaikan sudah lama makalah ini, tapi kan ada pembaruan-pembaruan ya, ada perbaikan-perbaikan dan itu harus diperbaiki supaya juga meminimalisir kesalahan yang terlalu besar. Jadi kalau tidak direvisi ya tidak ada itunya progresnya apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya.
Nah, iktibar sanadnya belum ada. Itu yang pertama, iktibar sanad. Untuk apa iktibar sanad? Nah, dari iktibar sanad, sebetulnya kita harus mencari tahu juga, jangan-jangan ada hadis dari jalur lain selain dari Ad-Darimi yang meriwayatkan hadis ini. Nah, kalau sudah begitu ceritanya, maka kita bisa membuat skema sanad yang lebih lengkap. Boleh jadi di bawahnya adalah Ad-Darimi. Nah, di samping Ad-Darimi itu boleh jadi ada periwayat yang lain. Boleh jadi mengikuti jalur Ad-Darimi dengan percabangannya, atau punya jalur yang lain yang sampai kepada, apakah sampai kepada Abu Sa'id atau melalui sahabat yang lain, kan gitu. Itu pertama, iktibar sanad. Iktibar sanad itu seperti yang sudah kita praktekkan minggu lalu. Yang kedua, mengadakan kritik sanad. Kritik sanad itu unsur-unsurnya seperti yang tadi ya, nggak apa-apa lah. Saya ulang-ulang kembali berkali-kali supaya apalah namanya, supaya Anda pahami lah dengan baik ya. Mana tahu nanti ada tesisnya, nanti mentakhris hadis-hadis dalam kitab tafsir apa begitu kan, bisa, itu bisa menjadi, atau meneliti sanad-sanad hadis yang ada di dalam kitab tafsir fulan, kitab tafsir Al-Azhar misalnya, kitab tafsir Al-Furqan misalnya, kitab tafsir apa Persis ya, Persis. Oke. Dalam kritik sanad, kita menampilkan poinnya. Yang pertama, nama lengkap riwayat hadis. Nah, tadi ada masukan dari Pak Jainuddin itu. Kita gunakan kitab untuk mengetahui biografi dari kalangan sahabat Nabi, yaitu, apa namanya kitabnya tadi Pak Jainuddin? Apa nama kitabnya tadi? Suara saya bisa didengarkan atau terputus-putus? Jelas, Pak Ustadz, jelas. Jelas ya. Ada Apa tadi namanya nama? Ustaz, Ya. di antara nama kitabnya At-Tarikhul Kabir. Yang Al-Jarh wa untuk Ta'dil. sahabat, untuk sahabat aja, untuk sahabat. Untuk sahabat. Ya, Al-Isti'ab tersiap fi apa namanya? Ma'rifatil Ashab. Ya, al-isti'ab fi ma'rifatil ashab. Pengarangnya? Fi Ma'rifatil Ashab. Ya, pengarangnya. Pengarangnya berapa Ustaz? Cuma saya cari di apa tadi? Belum dapat. Cari di mana? Baca makalah juga Ustaz. Ya, nah, kita coba misalnya ya. Nggak apa-apa lah, kita bantu Pak Denny ini. Daripada nanti dia semakin bingung kan. Kita coba melihat kitab Al-Isti'ab. Isti'ab itu adalah kitab yang menyajikan biografi para periwayat hadis dari kalangan sahabat Nabi. Nah, tadi kan pertanyaan besarnya kan siapa nama? Abu Sa'id Al-Khudri. Bisa kita lihat di sini di dalam kitab, coba lihat yang sebelah kiri ini. Ini adalah nama kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Nah, ini kalau bisa kita lihat. Nama pengarangnya adalah Al-Imam Al-Hafidh. Siapa Pak Jainuddin? Baca Pak Jainuddin. Nampak enggak? Al-Imam Al-Hafiz Abi Umar Yusuf Abdullah bin Abdul Burquti An-Namari. Qurtubi. Qurtubi. Abdul Bar Al-Qurtubi An-Namari. Wafat Abi pada Umar tahun Yusuf bin Abdullah bin Umar bin Abdul Bar Al-Qurtubi. wafat pada tahun Pada tahun 463 Hijriah. ya. Orang apa ini? Orang Spanyol ya. Orang Qurtubi, Spanyol. Cordoba. Ya. Nah, tadi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Kita lihat bagian daftar isinya. Kita lihat yang sebelah kiri ini. Nggak mungkin, karena Abu Sa'id Al-Khudri menggunakan kata Abu, maka tidak mungkin Abu itu adalah nama asli atau al-asma, tapi itu adalah al-kuna. Al-kuna adalah nama kunia. Abu, ummu, akhu, ukhtu, itu semuanya kunia. Siapa? Ya, ke saya. Ayah.
kita cari di daftar isinya, pasti bukan alif, bukan ini. Karena bukan nama asli. Bukan, ya, bukan 75, bukan nama asli maksudnya. Ya. Kemudian kita lihat al-kunanya, karena itu kan Abu itu kan al-kuna. Di sini nih kira-kira nih. Kunia. Ya, di sini kira-kira. Kita carilah di sini, kita klik yang di sini. Diawali dengan nama siapa ini yang pertama? Abu Umamah, berarti Abu dari alif dia. Abu kemudian alif. Yang kita cari Abu dengan sin, karena namanya tadi Abu Sa'id Al-Khudri. Kelihatan ya di sini, lihat yang di sini. Nah, pelan-pelanlah kita cari nama Abu Sa'id Al-Khudri. Pelan-pelan kita cari yang setelah Abu ada sin, kira-kira gitulah ya. Ya, mempersingkat waktu, kita coba lihat halaman. Nanti bisa saya share ini kitab ini biar jadikan referensi. Nah, ini coba kira-kira di sinilah dia, Abu Sa'id Al-Khudri. Mungkin saya bisa besarkan. Jadi, nah ini silakan Pak Denny, siapa nama aslinya Pak Denny? Nama asli Abu Sa'id Al-Khudri bisa dibaca kan? Dizoomkan, kalau di HP bisa itu dizoomkan. Oke. Siapa nama? Ismuhu Sa'id bin Malik bin Sanan bin Sa'labah bin Abid bin Al-Abjar. Nah, itulah yang ditampilkan di dalam item nama lengkap rawi pada bagian kritik sanad. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Tha'labah bin Ubaid bin Al-Abjar. Ada juga yang menyebutkan namanya ini Khudrah bin Auf bin Al-Haris. Kemudian bin Al-Khazraj Al-Ansari Al-Khudri. Apalagi tadi yang kita butuhkan selain nama lengkap, tahun wafat. Lihat tahun wafatnya. Tahun wafatnya biasanya informasi itu di akhir-akhir penjelasan tentang periwayat hadis tersebut. Di sini disebutkan tahun wafatnya paling bawah biasanya ini dia. Meninggal dunia wa mata sanah, meninggal dunia pada tahun 74 Hijriah. Sesuai ya dengan apa yang dituliskan di makalah. Usianya itu tahun wafat. Usianya adalah berapa usianya ini? 15 tahun. 12 tahun. 15 tahun. Nah, berarti dia masih muda sekali meriwayatkan. Masih muda sekali. Iya, biasa. Tapi dia terbanyak di sini disebutkan nanti. Nah, nanti itu ya. Itu dulu tahun wafatnya 74 Hijriah. Apalagi yang kita butuhkan itemnya guru. Karena dia adalah seorang, mana dia ini? Kira-kira di abad segitu, di tahun 74 Hijriah itu, dia kita sebut apa dia? Orang-orang yang wafat di tahun sekian itu. Sahabat. Sahabat. Kalau begitu, kita bisa sebutkan, tuliskan nama gurunya adalah Rasulullah SAW. Di samping selain sahabat-sahabat yang lain. Nah, kalau di sini dalam buku Al-Isti'ab ini kita tidak menemukan nama gurunya secara lengkap. Nah, silahkan nanti merujuk ke kitab Tahzibul Kamal Al-Mizzi atau kitab Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ disebutkan lengkap nama-nama
sumber pengambilan hadis Abu Sa'id Al-Khudri selain daripada Rasulullah SAW. Nama muridnya, ini juga kalau kita baca kitab ini juga tidak menyajikan secara lengkap nama muridnya. Silahkan baca kitab rijal yang lain. Apalagi penilaian. Nah, penilaian para kritikus hadis. Nah, saya menganjurkan, ini Pak Denny banyak nih perubahannya nih. Pak Denny silahkan setiap Anda sebutkan komentar ulama terhadap rawi itu semuanya itu, sebutkan nama ulamanya gitu. Misalnya Anda sebutkan komentar ulama terhadap rawi yang bernama Qais. Komentar ulama terhadap rawi sama dengan Thiqah. Siapa yang menyebutkan dia Thiqah? Silahkan dicari siapa namanya. Semuanya itu, semua yang 7 riwayat hadis itu. Nah, karena ini adalah sahabat Nabi, tentu kita tidak menggunakan istilah thiqah. Istilah thiqah itu hanya bagi periwayat hadis dari mulai tabi'in sampai kepada mukharris. Sahabat Nabi tidak disebutkan thiqah. Apa penilaian bagi mereka? Mari kita lihat di dalam kitab Al-Isti'ab ini. Kalau di sini coba lihat di paragraf yang saya beri ini, tanda ini. Kana Abu Sa'id minal huffaz al-mukaththirina al-mukthirina al-ulama al-fudala. Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah tentu saja sahabat Nabi yang banyak menghafal, sering atau banyak hafalannya, dan banyak perbendaharaan hadisnya, termasuk ulama yang fadil, yang utama, dan sangat pintar, cerdas, brilian. Wa akhbaruhu, hadis-hadis yang dia riwayatkan menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu adalah sahih hadisnya secara umum. Ini namanya penilaian. Ini namanya penilaian. Nah, bisa nanti ada cantumkan di bagian kritik sanad tadi, Ibnu Abdul Bar, pengarang kitab ini. Kalau nama pengarang kitab ini tadi kan agak panjang tuh, Al-Qurtubi dan segala macam tuh. Tapi nama populernya adalah Ibnu Abdul Bar. Nah, bisa Anda cantumkan, Ibnu Abdul Bar berkata tentang Abu Sa'id Al-Khudri bahwa beliau adalah seorang yang banyak hafalannya, banyak perbendaharaan hadisnya, termasuk para ulama yang utama dan yang cerdas. Hadis-hadisnya membuktikan bahwa dia itu, menjadi bukti bahwa dia itu adalah orang yang hadisnya pada umumnya sahih. Hadisnya pada umumnya sahih. Itu termasuk penilaian. Itu termasuk penilaian. Di samping penilaian bahwa dia sahabat Nabi. Maka sebagian banyak yang meneliti hadis itu kadang-kadang menyebutkan begini, karena dia sahabat Nabi. Mereka menggunakan kaidah as-sahabatu kulluhum udulun. Sebetulnya kalau untuk penelitian hadis tidak berhenti sampai di situ saja, harus juga dia melihat apa informasi dari kitab-kitab rijalul hadis untuk membuktikan bahwa dia memang adil. Adil itu ya tentu saja sahabat yang tidak pernah melakukan pembohongan publik misalnya, atau kebohongan, maka itu disebut sebagai adil di tingkat sahabat. Kalau untuk tingkat periwayat hadis, ukuran adil itu ada 5. Yang pertama, dia harus muslim. Yang kedua, harus mumayyiz dan berakal. Yang ketiga, dia harus tidak berbuat bid'ah. Yang keempat, dia tidak berbuat fasik. Yang kelima, dia terjaga marwah atau muruahnya. Itu tanda indikator keadilan periwayat hadis di kalangan tabi'in ke bawah. Tapi untuk kalangan sahabat Nabi itu tidak diperlakukan. Cukup kita menyebutkan bahwa dia tidak mungkin berdusta kepada Nabi atau mendustakan Nabi. Tapi kan informasi itu penting untuk dijelaskan, dituliskan di makalah, supaya kita bisa tahu, oh ternyata informasinya seperti itu. Nah, jadi bagi yang lain juga, bagi yang coba-coba untuk melakukan kritik sanad. Nah, kemarin kan ada pertanyaan tuh, Pak Wahyu ya, boleh nggak kita melakukan kritik atau meneliti hadis? Bisa aja Pak, bisa. Selagi kita punya kemampuan untuk menguasai ilmu-ilmu yang kita butuhkan di dalam penelitian hadis itu. Seperti ini misalnya, kita butuhkan apa dalam di penelitian hadis ini? Yang pertama pasti ilmu takhrij, ya kan? Yang kedua ilmu tentang biografi periwayat hadis atau ilmu rijalul hadis.
dalam ilmu rijalul hadis itu terbagi beberapa cabang. Ada ilmu jarh wa ta'dil, ada ilmu tarikhur ruwah, ada lagi ilmu tentang apa namanya? Tentang di mana dia tinggal, tentang persoalan teritorialnya, di mana dia tinggal, menetap di mana. Apakah kemungkinan tempat tinggal itu bisa dia punya kemungkinan berjumpa dengan muridnya atau kemungkinan berjumpa dengan gurunya. Nah, itu yang perlu kita sampaikan di makalah ini seharusnya. Nah, tadi saya coba melihat-lihat sedikit juga tentang Husyaim. Siapa namanya Husyaim? Siapa namanya Pak Denny? Husyaim? Husyaim. Ya, Husyaim siapa namanya? Abu Muawiyah. Abu Muawiyah. Husyaim. Gelarnya Abu Muawiyah. Ya, nama lengkapnya. Ini udah kebalik-balik ini. Ditanya nama, Husyaim jawab bin kunyah. Bashir. Ditanya kunyah, jawab nama. Siapa namanya? Husyaim bin Bashir bin Ya, Al-Qasim Husyaim bin Bina. Bashir. Di sini informasinya disampaikan oleh Pak Denny, cuman komentar ulama terhadap perawi thiqah. Tidak tahu siapa yang menyampaikan thiqah. Padahal ada yang mengatakan dia itu adalah wakana syiaiyan. Dia adalah penganut Syiah. Nah, bagaimana ini sikap kita terhadap riwayat hadis yang berafiliasi kepada mazhab di luar ahli sunnah wal jamaah? Masih ingat kan tadi indikator keadilan periwayat? Yang pertama, nah, Pak Marwan dulu saya tanya ini. Tadi saya barusan bilang tuh. Sebutkan 5 indikator keadilan periwayat hadis. Silakan. Al-Ustadz Al-Mukarram Marwan Halim. Silakan Ustadz. Ini kira-kira nggak dengar suara saya, terputus-putus atau pura-pura nggak dengar, atau memang nggak dengar sama sekali? Dengar doanya belum Ah. apanya mikrofon. Oh iya, silahkan sebutkan 5 indikator keadilan periwayat hadis. Pertama Muslim. Ya, Bukan, Ustaz? beragama Islam. Ya, saya Muslim, beragama Kedua, Islam, mumayyiz, akil, berakal. ya, ketiga, sambung Pak. Sambung Buya Ar-Razi, Pak. Sambung Buya Ar-Razi. Tadi ada sebut namanya Buya Ar-Razi. Sambung. Yang ketiga, siapa tadi Pak Jangan dibilang Buya Ar-Razi itu? Siapa tadi itu? Siapa Pak Janudin? Ustaz Cokro. Ah ya, Cokro. Mirip. Silahkan. Yang ketiga apa? Indikator keadilan periwayat hadis. Tidak pelaku bid'ah, Ustaz. Tidak Pelaku bid'ah. Ya, tidak melakukan bid'ah. Yang keempat, Bu Dian Pertiwi. Ustadz, mohon maaf, kurang kedengaran, Ustadz. Ya, itu memang biasa begitu, Bu. Jadi ketika ditanya itu, baru kita tahu bahwa yang bersangkutan itu ternyata nggak mendengar suara kita atau suara kita memang terputus-putus. Tapi ketika saya tanya, Ustadz, nggak ada yang jawab. Ada perbaikan mesin, Ustadz, di rumah. Ada mesin ngelas-ngelas, Ustadz, mohon maaf. Ya, oke. Memang gitu tuh. Kalau nggak saya tanya, pasti nggak dikasih tahu saya bahwa di sana ada yang ngelas gitu ya. Ngeles atau ngelas itu memang beda-beda tipis lah. Raisa Zuhra, silahkan Bu Raisa. Bu Raisa hadir. Jadi yang tidak mengaktifkan video ya
mohon maaf saja kita anggap tidak hadir lah ya. Bagaimana Bu Raisa, sebutkan yang keempat ya, yang keempat. Indikator seorang periwayat disebut adil. Kan dalam syarat hadis sahih kan ada 5, salah satunya periwayatnya harus adil gitu kan. Nah, ada indikator 5 indikator keadilan periwayat. Yang keempat apa tadi? Oh, masih jalan-jalan. Kita cari yang udah duduk aja. Abdi waspada, silahkan Ustadz Abdi waspada. Menjaga muruah, Ustaz. Itu yang kelima, yang keempat. Bu Efrida Yanti. Takwa, Ustaz. Apa? Takwa. Kenapa? Apa? Takwa, Ustaz. Takwa. Takwa. Perasaan nggak ada saya sebut takwa tadi. Banyak menggunakan kata tidak tadi itu. Nah, Pak Khairul sudah senyum-senyum dari tadi ini. Dia bahagia sekali kayaknya hari ini. Silakan Pak, kebahagiaan itu dibagikan dengan menjawab pertanyaan saya yang keempat. Apa indikator keadilan periwayat? Tak fasik, Ustaz. Tidak fasik. Nah, saya ulangi lagi, bagus. Jadi untuk mengetahui keadilan periwayat hadis itu kita harus ukur yang 5 ini. Nah sekarang gini, pada bagian yang nomor 3 tidak berbuat bid'ah. Para ahli hadis memaknai bahwa apabila seorang periwayat hadis yang berafiliasi dengan mazhab di luar ahli sunnah wal jamaah, maka dia melakukan bid'ah. Otomatis dari aspek ini dia pelaku bid'ah. Sementara untuk membuktikan keadilan periwayat hadis tidak berbuat bid'ah. Maka secara umum orang yang bermazhab di luar sunnah wal jamaah itu pasti melakukan bid'ah, otomatis dia tidak adil. Akibatnya hadisnya dhaif karena tidak memenuhi standar standar hadis sahih yang kedua, yaitu periwayatnya harus adil. Yang pertama bersama sanad, yang kedua periwayatnya harus adil. Dia tidak adil karena dia bermazhab di luar sunnah wal jamaah. Wa kana syi'iyan. Tetapi, nah, para ulama berbeda pendapat tentang status periwayatan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat di luar ahlu sunnah wal jamaah. Mungkin sudah pernah saya sebutkan, tidak apa-apa saya ulang kali. Saya sebutkan yang pertama pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan semua yang bermazhab Syiah itu harus ditolak periwayatnya. Turaddu riwayatuhu. Ditolak periwayatnya. Kalau begitu, dengan melalui konsep ini bisa membantu kita, oh ternyata hadis ini bisa kita nilai hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada di situ periwayat yang dinilai syi'ian. Kalau menggunakan mazhabnya Imam Malik. Ya kan begitu Imam Malik. Yang kedua, mazhab yang kedua mengatakan boleh saja diterima apapun mazhabnya asalkan dia jujur. Nah, Hushaim itu thiqah, berarti dia adalah jujur. Thiqah itu makna lain daripada jujur. Kalau begitu, dia diterima periwayatnya karena dia jujur meskipun menganut mazhab di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pendapat Imam Az-Zahabi. Sampai Imam Az-Zahabi mengatakan kan, lana sidquhu wa alaihi bid'atuhu. Kita ambil aja kejujurannya. Masalah bid'ahnya tanggung jawab dia dengan Allah. Maka kalau kita menggunakan mazhab Az-Zahabi, nggak masalah ini. Nggak masalah status Hushaim. Meskipun dia dinilai Syi'ian. Tetapi kita gunakan mazhab yang ketiga, misalnya mazhab Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan mengatakan periwayat hadis yang seperti ini bisa diterima dengan syarat. Yang pertama, yang Syiah itu tidak dikenal da'i, tidak dikenal sebagai orang yang mempromosikan mazhabnya. Nah, itu kita tergantung kepada informasi yang kita dapatkan dari kitab biografi Rijalul Hadis. Kalau ada kita temukan Hushaim itu da'i atau da'iyah, maka
kita bisa katakan dengan menggunakan mazhab Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak diterima hadis tentang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat itu. Karena dia da'i. Tetapi ada syarat yang kedua yang lainnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, bisa diterima periwayat yang seperti itu dengan syarat hadisnya tidak mempromosikan mazhabnya. Pertanyaannya adalah, apakah hadis yang menganjurkan membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat ini berisi propaganda Syiah? Kita baca terjemahnya tidak. Maka dengan menggunakan teori atau konsep Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, kita akan menyebutkan hadis ini masih sahih. Karena tidak ada pengaruh kesyiahan Husyaim. Kenapa? Karena hadisnya tidak mempropagandakan tentang Syiah. Itu seperti itu misalnya. Ya, itu kan bagian daripada analisis ya, analisis hal seperti itu. Gitulah seharusnya ada di dalam makalah ini. Jadi ada uraian-uraian seperti itu. Itu minimal seperti itu. Itu contohnya aja, contoh. Mungkin ada yang lain yang lebih informasi yang kita dapatkan dari kitab-kitab yang lain. Yang penting adalah makalah ini menyajikan kepada kita cara melacak informasi. Ini yang paling penting Pak makalah ya. Yang kedua, apa referensi yang kita gunakan untuk menemukan itu? Pertama tadi cara menelusurinya seperti apa? Bagaimana kita cara melacak nama periwayat hadis? Bagaimana melacak tahun wafatnya? Bagaimana melacak nama-nama guru dan muridnya? Bagaimana melacak pandangan-pandangan kritikus hadis, nuqadul hadis di dalam mengevaluasi para periwayat hadis itu apakah thiqah atau tidak gitu. Bagaimana caranya? Dan apa kitabnya, apa referensinya? Baru nanti kita simpulkan. Apa yang perlu kita simpulkan? Yang pertama, apakah sanadnya bersambung? Apakah sanadnya bersambung atau tidak? Itu perlu juga. Kemudian bagaimana periwayatnya? Apakah thiqah atau tidak thiqah? Saya kira itu saja sudah cukup ya. Kalau lebih mendalam misalnya apakah sanadnya berilat atau tidak, syadz atau tidak syadz misalnya. Tapi itu untuk yang itu yang expertnya begitu ya. Tetapi kalau untuk semacam mendasarnya begitu, penelitian mendasar awal lah, pertama kita harus lihat dulu persambungan sanadnya, kemudian kefiqhan periwayatnya. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, untuk membuktikan persambungan sanad itu kita butuhkan 6 poin. Kan sudah saya berikan itu slide-nya ya, untuk membuktikan kebersambungan sanad. Di antaranya adalah menggunakan lafal tamyiz wal ada yang memiliki kemungkinan bersambung. Apa itu misalnya? Haddatsana, akhbarona, akhbaroni, sami'tu. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Denny nih, apakah semua periwayat hadis ini menggunakan lafal-lafal akhbarona, haddatsana, haddatsani, atau sami'tu? Siapa saja yang menggunakan lafal-lafal itu? Pak Denny? Iya, Ustaz. Siapa yang menggunakan lafal-lafal haddatsana? Kalau yang haddatsana yaitu dari Yahya bin Dinar, Ustaz. Selanjutnya Husyaim, Abu Nu'man. Yang pertama dari Ad-Darimi kepada gurunya Abu Nu'man. Yang kedua Abu Nu'man kepada Husyaim. Ya. Yang ketiga Husyaim kepada Abu Hashim. Jadi ada 3 lafal tahammul wal ada menggunakan kata haddatsana dan itu kuat. Nah, bagaimana nasib atau status periwayat hadis yang menggunakan kata an? Nah, itu jadi soalan. An. Siapa itu? Abu Hashim kepada Abu Mijlaj. Kemudian dari Abu Mijlaj kepada Qais. Dari Qais kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Qais ini beliau itu ada yang menyatakan dia sahabat. Qais bin Ubad. Qais bin Ubad ini ada yang menyatakan dia adalah sahabat Nabi, ada yang menyatakan dia muhadram.
Mukhadram itu adalah orang yang hidup di masa Nabi, tetap beriman kepada Nabi, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Nah, di dalam hadis ini dia mengambil hadis dari sahabat. Jadi sudah benar itu. Kalau dia yang meriwayatkan hadis dari Nabi, maka perlu dipertanyakan. Pasti riwayatnya mursal. Mursal itu adalah orang yang meriwayatkan hadis yang tidak menyebutkan nama sahabat nabinya. Dia langsung kepada Nabi. Misalnya perkataan seorang tabi'in, qala Rasulullah. Qala tabi'iyu, qala Rasulullah. Kalau seperti itu namanya riwayat mursal karena dia menyembunyikan nama sahabat nabinya. Tidak mungkin seorang tabi'. Jadi mukhadram itu dianggap tabi'in. Mukhadram tadi adalah orang yang hidup di masa Nabi, beriman kepada Nabi tapi tidak pernah melihat Nabi, itu dihukumi tabi'in. Dihukumi tabi'in. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kira-kira begitulah gambarnya ya, kritik sanad itu. Bagi yang suara saya agak terputus-putus begitu, nanti bisa diminta informasinya kepada kawan-kawan yang mendengar dengan jelas ya. Kan kalau gara-gara itu Anda tidak mendengarkan dengan jelas penjelasan saya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini hari ini biarlah saya yang agak lebih banyak bicara ini. Ada bertanya. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, atau tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Ustaz, ada saya mau tanya sedikit, Ustaz. Ya, silakan. Sesuai apa yang disampaikan makalah tadi, bahwasanya hadis tentang membaca suratul Kahfi ini atau hadisnya adalah sahih gitu. Kalau nggak salah saya, sahih itu kan ada sahih li zati dan ada sahih li ghairi. Saya ingin minta diperjelas gitu. Kurang paham juga, Ustaz. Sahih li ghairi. Baik, jadi ya, oke. Jadi dalam i'tibar sanad itu memang kita harus mencari tahu apakah hadis yang kita teliti itu diriwayatkan juga dari jalur lain oleh kitab lain. Seumpama ada jalur lain selain dari Sunan Ad-Darimi, maka walaupun misalnya hadis ini ada kedhaifan seperti yang tadi kan ada periwayatnya yang melakukan bid'ah begitu, berpaham di luar Ahlussunnah wal Jamaah, misalnya seperti itulah hasilnya, maka tentu dia dhaif kan, dhaif. Kita gunakan mazhab Malik lah misalnya. Maka hadis ini dhaif. Karena ada bantuan dari yang lain bisa terangkat. Nah, pada saat itulah digunakan kata li ajli atau li ghairi, li ghairi. Jadi dhaif untuk naik kepada hasan namanya hasan li ghairi. Kalau ini pada dasarnya hadis dhaif dan ada diriwayatkan dari jalur lain atau dari kitab lain, namanya hasan li ghairi. Maka hasan li ghairi itu adalah nama hadis untuk hadis dhaif yang terangkat menjadi hadis hasan. Seumpama hadis ini hasan diriwayatkan dari jalur lain, hasan ini bisa terangkat jadi sahih, namanya sahih li ghairi. Sahih li ghairi karena dia mendapat bantuan dari hadis lain. Namun kalau hadisnya seperti ini saja, seperti kita anggaplah apa yang disampaikan pemakalah ini, datanya hanya ini saja, tidak dari kitab lain, tidak ada periwayat yang lain, maka dia tetap pada namanya dhaif, tetap pada namanya hasan, tetap pada namanya sahih. Tidak ada penggunaan kata ghairi untuk kualitas hadis yang seperti ini. Kenapa? Karena kita tidak temukan adanya jalur lain yang meriwayatkan hadis yang sama, riwayah bil makna. Begitu. Jadi istilah li ghairi itu baru bisa digunakan ketika mendapat bantuan dari hadis lain yang riwayatannya riwayah bil makna. Itu saya kira jawabannya.
Kira-kira paham ya? Baik, saya simpulkan pertemuan kita kali ini untuk melakukan kritik sanad, untuk melakukan penelitian sanad. Pertama tentu saja kita telusuri hadisnya dengan menggunakan 5 metode takhrij yang sudah kita pahami bersama ya. Setelah itu, setelah ditemukan hadisnya dalam kitab induk, dalam kitab kanonik hadis seperti Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah, kita tentu akan kita baca semua sanad hadisnya itu hadasananya fulannya. Baru setelah itu kita lakukan kritik sanad namanya. Dalam kritik sanad itu item-item yang harus dipenuhi, pertama kita harus menelusuri nama lengkap riwayat hadis, kemudian tahun wafatnya, yang ketiga adalah nama guru dan murid, 4 dan 5 nama guru dan murid, yang kelima adalah nama pandangan kritikus hadis terhadap riwayat tersebut. Semua itu dibuktikan. Yang kelima item ini dibuktikan. Kalau periwayatnya 6 orang, ke 6-6-nya. Kalau periwayatnya 7 orang, ke 7-7-nya. Semuanya. Lalu nanti ketika menjelaskan satu persatu nama, menganalisis satu persatu nama periwayat hadis itu, dibuktikan dulu masing-masing mereka itu aspek kebersambungan sanad. Apakah mereka bersambung atau tidak. Kemudian tentu saja apakah mereka thiqah atau tidak thiqah. Nah, setelah itu, setelah selesai semuanya, misalnya untuk hadis ini 7 orang itu selesai, maka kita bisa simpulkan hadis ini dhaif atau tidak dhaif. Ukurannya adalah apakah dia bersambung, apakah periwayatnya thiqah atau tidak thiqah. Untuk hadisnya tidak saz atau tidak berilat itu mungkin untuk bagi orang yang sudah mendalami hadis secara secara takhasus ya. Tapi untuk bagi kita yang mempelajari ini pertama kali, cukuplah pertama membuktikan kebersambungan sanadnya seperti apa, apakah bersambung atau tidak antara periwayat hadis itu, dengan melihat kemungkinan-kemungkinan 6 kemungkinan yang sudah saya sebutkan, cara membuktikan kebersambungan sanad, kemudian juga melihat kualitas periwayatnya thiqah atau tidak thiqah. Kalau dua-duanya terpenuhi sama bersambung dan thiqah, maka hadis ini dari segi sanad sahih. Sahih. Kalau tidak sahih, lihat apakah ada yang bisa menolong hadis ini dari jalur lain. Misalnya dhaif bisa terangkat menjadi hasan dari jalur lain, namanya hasan bi ghairi. Misalnya hadis ini hasan bisa diangkat menjadi hadis sahih karena ada bantuan dari hadis dari jalur lain, riwayat bil makna, namanya sahih bi ghairi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kitab-kitabnya tadi sudah saya sebutkan untuk biografi para periwayat hadis dari kalangan sahabat, dari kalangan hadis yang riwayat hadis yang dipersoalkan, kalangan hadis dari periwayat hadis Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, hadis-hadis periwayat hadis yang secara umum tadi kitab Jarh wa Ta'dil Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, itu semuanya kitab-kitab itu membantu kita. Untuk sahabat Nabi banyak, misalnya kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Muhajir Al-Asqalani, Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab juga bisa, karangan Ibnu Abdul Bar. Saya kira itu bisa membantu, cukuplah memadai untuk membantu kita mengetahui biografi para periwayat hadis. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Saya harapkan Anda menyimak, memperhatikan apa yang saya sampaikan. Kalahnya direvisi berdasarkan masukan-masukan dari tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi dituliskan kembali di WA group. Yang tidak mengaktifkan videonya, ketua tolong berikan, kita anggap tidak mengikuti perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Syukran. Mantap, kena goreng. Apa itu gorengan? Sedap di. Izin semuanya ya. Assalamualaikum. Lagi besar lagi. Apa pula si David? Ketua yang mulia. Pak Kosma yang mulia. Ya Ustaz.
Ya, Ustaz. Rekod. Bagaimana? Apa Ustaz? Anda. Oke. Izin ya. Assalamualaikum. Izin Ustaz, sudah asar Ustaz. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,